أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tentang fitrah kejadian manusia, penciptaan manusia, Allah bersumpah di sekian banyak sumpah. Antara lain di surat Asy-Syams, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda-benda yang dahsyat, yang besar sekali, untuk dikaitkan dengan fitrah kesucian yang Allah berikan kepada manusia. Di antara lain Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha, demi matahari yang bersinar meninggi sepenggalan, yaitu di waktu duha. Allah bersumpah dengan matahari dan cahaya duha, cahaya yang menerangi bumi, alam kehidupan kita, dan dalam keadaan yang lembut. Di surat Ad-Duha Allah mengulangi sumpah beliau tersebut untuk menunjukkan kecintaan khusus kepada Nabi kita, untuk memberikan pemberian yang sangat khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang jalan beredar mengikutinya, mengikuti matahari. Matahari merupakan induk daripada tata surya kita. Matahari induk kita yang menyinari sekian planet, 9 planet. Salah satu di antaranya adalah planet bumi. Kemudian bulan mengikutinya. Idza talaha, mengingatkan kita Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kepada kita wahyunya. Yatlu alaikum ayatihi, tala yatlu, mengikuti. Bacalah Al-Quran dan ikutkan pembacaan kamu dengan pengamalannya. Itu perintah Allah kepada kita sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum, membacakan kepada kalian wahyu Allah, dan kehidupannya semuanya menerjemahkan makna Al-Quran. Kita juga diperintahkan begitu. Maka tidak ada kata-kata tilawah kecuali hanya dikaitkan dengan Al-Quranul Karim. Kita boleh membaca bacaan apa saja, Bismi Rabbika, tetapi dasarnya adalah dengan nama penciptamu, penganugerahmu,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca apa saja, pengetahuan apa saja, tetapi kita saring. Kita memilih, memilah, memperhatikan. Yang kita ambil hanya sesuai dengan kesucian nama Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah yang kedua di surat Asy-Syams. Sumpah yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang ketika Allah Subhanahu wa taala memancarkan cahayanya segamblang-gamblangnya untuk kamu wahai hamba-hambaku dapat menjalani profesi kamu dengan sebaik-baiknya, dengan semudah-mudahnya. Demi kalian wahai hamba-hambaku, wahai sekalian umat manusia, bahkan wahai sekalian penghuni bumi, untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghshaha. Kemudian Allah bersumpah dengan malam, demi malam, ketika Dia menurunkan tirai kegelapannya. Dimulai dengan kegelapan yang ringan, tahap demi tahap, sampai dalam kegelapan yang pekat. Di dalamnya ada banyak kebaikan, banyak keuntungan yang diperoleh oleh para makhluknya. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit yang Allah Subhanahu wa taala membinanya. Langit itu sangat kukuh, sangat hebat, sangat dahsyat. Maka Allah bersumpah dengan penciptaan langit dan pembinaannya untuk menunjukkan kebesarannya, keagungannya, supaya hamba-hambanya terkagum-kagum kepadanya, supaya hambanya terpikat kepadanya, mencintainya, mengesahkannya. Itu tujuan yang paling inti, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi wa ma tuhaha. Kemudian Allah bersumpah dengan bumi. Bumi, dari mana kita diciptakan, dari bumi. Bumi di mana kita hidup di dalamnya. Bumi di mana kita berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bumi di mana kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bumi tempat kita kembali, dan dari bumi kita akan dibangkitkan kembali. Bumi adalah sejarah kita. Bumi adalah ibu kandung kita. Kita mencintai bumi dan kehidupan bumi, karena kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan bumi ini. Allah bersumpah dengan bumi. Wa nafsi wa ma sawaha. Sumpah yang ketujuh. Di surat Asy-Syams itu ada 7 kali Allah bersumpah. Sumpah yang terakhir dengan jiwa manusia. Jiwa dengan roh manusia, dengan keterkaitan antara roh dan jasad. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa manusia, dan apa-apa yang Allah telah menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan jiwa kita itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhami manusia, mengilhami kita, mengajarkan kepada kita untuk memahami apa itu kedurhakaan,
Apa itu dosa? Dan apa itu kepatuhan? Apa itu ketakwaan? Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, wahai hambaku, kuciptakan kamu dalam bentuk yang sempurna. Kuberikan kepada kamu ilmu pengetahuan. Kudidik kamu untuk mengenal apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Itulah kita manusia. 7 sumpah. Untuk apa? Di dalam istilah itu namanya jawabul qasam. Ada sumpah. Untuk apa sumpah itu? Jawabul qasam tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tujuan daripada sumpah itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, benar-benar telah suci, benar-benar telah beruntung. Aflaha itu artinya apa? Beruntung, jaya. Siapa-siapa yang mensucikan jiwa. Allah sudah memberikan pengetahuan, sudah memberikan kepada kita ilmu untuk membedakan apa yang baik dari yang buruk. Kedurhakaan dan ketakwaan dengan jelas. Itu fitrah manusia, itu pembawaan manusia. Kemudian Allah juga bersumpah tapi bersumpah dari segi bahasa Tidak semacam sumpah yang tadi itu sama dengan wallahi. Qad aflaha, itu juga sumpah. Sungguh, pasti dan benar-benar. Itu maknanya. Qad aflaha man zakkaha, siapa-siapa yang mensucikan jiwanya. Yaitu memilih ketakwaan, memilih kebaikan dan menyingkirkan dosa dan segala hal-hal yang bertentangan dengan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha, benar-benar telah merugi, benar-benar telah kecewa barang siapa yang membenamkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Membenamkan apa? Dimasukkan ke dalam tanah. Bahkan dasaha itu apa? Menindas, menginjak-injak. Ketika seseorang itu cenderung kepada kedurhakaan, kepada dosa. Untuk apa? Untuk berleha-leha di kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi untuk bersenang-senang. Melupakan misi yang Allah berikan kepadanya. Timbul pertanyaan dari kita. Di mana peran para nabi-nabi? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhami kita. Ilhami itu mirip dengan wahyu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya menyatakan kepada kita apa? Fa'alhamaha, untuk membedakan antara kita dengan para nabi-nabi. Wahyu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang lembut sekali. Ilham juga lembut. Kita diilhami oleh Allah. Kita tidak merasakan sesuatu. Kita memiliki pengetahuan. Kita tidak pernah merasakan bagaimana dia masuk. Demikian juga wahyu. Wahyu itu ketika masuk kepada para nabi-nabi, dia masuk dengan sangat lembut sekali.
Tetapi nabi-nabi itu yakin, seyakin-yakinnya itu wahyu dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Ini pertanyaan. Para ulama mengatakan bahwa kita sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diciptakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam alaihi salam. Antara lain ya, di surat Shad, itu surat yang ke-38 ayat 71 dan 72. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Allah memerintahkan nabinya untuk ingat dan mengingatkan. Artinya kita semuanya diingatkan oleh Allah. Ingatlah wahai hambaku. Kalau kita baca Al-Quran atau sekarang kita sama-sama mendengar firman Allah, idz qala rabbuka lil malaikati. Itu masing-masing kita seyogianya merasakan. Allah menyebut nama kita satu-satu loh. Ya. Edi, ingat. Helmi, ingat. Helmi, ingat. Abdul Qadir, ingat. Semua kita. Allah berbicara kepada kita lewat wahyunya. Idz qala rabbuka lil malaikati. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, ini khaliqun basharam min tin. Aku menciptakan makhluk yang namanya manusia. Basharan itu ya perbandingannya dengan siapa? Dengan malaikat. Kalau al-ins bandingannya dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tapi kalau basharan itu untuk membandingkan dengan malaikat. Malaikat itu makhluk yang rohani, tidak terlihat, halus sekali. Tetapi kalau manusia terlihat, penampilannya jelas, geraknya jelas. Itu namanya bashar. Allah menyatakan kepada para malaikat, aku pencipta makhluk yang namanya manusia, basharan, dari tanah. Aku ciptakan dia dari tanah. Fa idza sawaituhu, jika telah kusempurnakan pembentukannya. Jadi kita dibentuk dari apa? Dari tanah. Allah berkata kepada para malaikat, kamu lihat kan bagaimana aku bentuk dia. Allah bentuk kita dari tanah. Adam alaihissalam pada saat itu mewakili kita semuanya. Betul, Adam itu pendahulu kita dan bapak kita. Kita dikeluarkan dari Adam nanti. Dilahirkan ya. Jadi Allah melahirkan kita dari Adam. Semua umat manusia itu sumbernya dari Adam. Adam alaihissalam. Fa idza sawaituhu, jika telah kusempurnakan pembentukannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan telah kutiupkan. Allah mengatakan apa? Kutiupkan di dalamnya makhlukku. Jadi ada makhluk yang ditiupkan oleh Allah. Jangan bertanya bagaimana Allah meniupkan itu. Jangan. Kita kalau menerjemahkan kata-kata tiup, itu akan berbentuk sebagaimana kita meniup sesuatu itu. Semua kita tahu bagaimana kita meniup. Allah meniupnya tidak seperti itu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbicara kepada kita dengan bahasa yang bisa kita fahami.
Tetapi bukan itu kata-kata Allah. Bukankah kita juga bisa berbicara dengan kucing? Bisa nggak? Kalau kita mau mengusir kucing atau suruh kucing datang, atau kita berbicara sama anjing, kita berbicara loh. So makhluk-makhluk yang dekat dengan kita. Apakah kata-kata itu sama dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada sesama manusia? Tetapi hewan itu faham. Hewan itu mengerti. Walillahil masalul a'la. Allah selalu memberikan contoh yang teragung tentang dirinya, zatnya yang maha suci. Maka jangan kita lantas menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran kita kepada makhluk. Kita juga hidup di dunia ini dan kita membeda-bedakan bagaimana berbicara sama bayi, bagaimana bisa berbicara dengan orang yang dewasa. Itu bahasa namanya. Manusia yang berakal, dia bisa membeda-bedakan, tetapi dia memahami makna itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan kutiupkan pada manusia itu. Itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama ketika menjelaskan kepada kita. Itulah pengilham Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi pada saat itu kita sudah memiliki pengetahuan, persiapan pengetahuan itu. Jangan tanya. Allah sudah menciptakan kita, kita masih dalam kandungan ibu kita. Allah membentuk kita dalam perut ibu kita. Kita sudah memiliki jantung, memiliki paru-paru. Apakah paru-paru kita pada saat itu sudah berfungsi? Belum berfungsi. Tetapi sudah ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah meniupkan kepada kita ilmu. Sudah meniupkan di dalam diri kita ini ilham. Dengan demikian pembawaan kita kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, perannya para nabi-nabi apa? Perannya para nabi-nabi adalah membangkitkan kembali. Membangkitkan kembali kekuatan-kekuatan positif. Power yang positif yang ada pada manusia. Menyegarkan kembali pemikiran manusia. Itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu pun lewat wahyu. Jadi menguatkan kembali. Jadi pengilhaman tersebut itu penciptaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Allah. Demikian menurut pemahaman para ulama. Menerjemahkan makna apa? Fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Buktinya apa? Allah perintahkan para malaikat, jika sudah kutiupkan, dengan serta merta kamu tersungkur. Faqa'u apa? Jatuh tersungkur. Jadi para malaikat itu ketika dia merasa bahwa sudah ditiupkan, langsung dia tersentak dan jatuh tersungkur, sujud hormat kepada Adam. Sujud hormat kepada manusia, di mana Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, yang tidak Allah berikan kepada para malaikat. Para malaikat itu hanya mendapat fungsi tertentu sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Tetapi kita manusia pada saat itu luar biasa. Allah berikan kepada kita pengetahuan tentang apa? Kebaikan dan keburukan. Al-haq dan al-batil. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malaikat besar, malaikat suci, betul. Dari mana dia mendapatkan itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia mendapatkan pengilhaman, ilmu membedakan mana yang hak, mana yang benar. Persiapan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini
berada di sekian ayat-ayat Al-Quranul Karim yang jika kita membacanya, kita menemukannya dengan gamblang. Antara lain di surat Al-Balad, surat yang ke-90, sebelum Asy-Syams, wa hadainahu najdain. Di sini Allah menggunakan kata-kata hidayat. Wa hadainahu najdain. Ya. Manusia itu dalam kehidupannya, kehidupan duniawi, menghadapi banyak kesulitan, banyak derita, banyak capek. Tetapi Allah menyatakan wahadainahu najdain. Kami, Allah berbicara tentang kami, berbicara tentang sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kami yang maha memberikan kepadanya dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Secara gamblang, ku ilhami hamba kami pengetahuan. Pembawaannya dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Di surat Al-Balad, kemudian di surat Al-Insan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa inna hadainahu sabila. Sungguh kami telah memberikan hidayat kepadanya tentang satu jalan. Perhatikan, itu bertentangan ya? Tidak bertentangan. Yang satu, inna hadainahu an-najdain. Kami telah memberikan kepadanya dua jalan. Itu di surat Al-Balad tadi. Di surat Al-Insan Allah menyatakan apa? Inna hadainahu sabila, satu saja jalan. Loh, ini kok bertentangan? Tidak bertentangan. Imma syakira wa imma kafura. Maka hambaku satu di antara dua. Dia menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kafura, sangat-sangat kafir. Jadi sebetulnya dia ini, hamba ini sudah mendapat penjelasan dua jalan. Tetapi Allah fokuskan kepadanya, Allah bimbingnya, ini loh. Ini jalan yang saya mau kau ikuti ini. Kamu bagaimana hambaku? Silakan. Di hadapan kamu ada dua jalan. Syakira, kamu menjadi hamba yang bersyukur. Atau kamu menjadi yang sangat kafir. Perhatikan ridhonya Allah. Cintanya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita. Allah berkata, saya ridho hambaku kalau kamu menjadi hamba yang bersyukur. Artinya apa? Syukurnya sedikit, tidak apa-apa, saya terima dari kamu. Perhatikan. Tapi jangan dong menjadi hamba yang kafura, bukan kafir. Kafura, kafir. Dari mula sampai mati kafir terus, jangan. Menunjukkan apa? Kita banyak buat dosa. Tetapi jangan terus-menerus sampai mati, jangan. Saya inginkan kamu, saya ridho kalau kamu bersyukur. Artinya apa? Kamu esakan saya, kamu bertauhid. Begitu kamu salah, kamu cepat kembali. Kamu tahu bahwa kamu itu keliru dan kamu itu salah. Itu bagian daripada pengilhaman Allah. Ini bawaan. Ini bawaan. Ini penciptaan Allah kepada kita. Nabi kita SAW tidak menciptakan untuk kita ilmu ini. Tidak, sudah ada. Beliau hanya membangkitkan kembali, mengingatkan kembali kepada kita
Itulah para nabi-nabi semuanya. Tetapi yang paling gamblang, paling jelas itu nabi kita. Maka Allah menyatakan apa? Basyira wa nadhira. Yang menyampaikan berita gembira kepada kita dan memberikan peringatan. Dua jalan. Sama. Basyiran wa nadhiran. Ya. Ada peringatan, ini bahaya, ini ancaman, ini menggembirakan. Basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah. Tapi tujuannya satu, jalannya satu, menghimbau umat manusia kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Di hati kita tidak ada suatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada duanya. Mutlak. Da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dan beliaulah sirajan. Beliaulah matahari. Beliaulah bulan. Tak ada nabi-nabi yang disifatkan dengan gamblang dan sejelas-jelasnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Beliau memberikan kepada kita cahaya. Cahayanya seperti cahaya matahari, gamblang, jelas, sejelas-jelasnya. Tetapi sampai kepada kita dalam bentuk cahaya bulan, lembut sekali, munira. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diumpamakan oleh Allah matahari yang tidak pernah terbenam. Kenapa? Karena dia matahari, dia bulan. Fungsinya kedua-duanya apa? Memberikan cahaya. Cahayanya sangat terang benderang seperti matahari, tapi sampai kepada kita seperti apa? Pantulan yang diberikan oleh bulan. Basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Kemudian Allah perintahkan kepada beliau, wa basyiril mu'minin. Gembirakanlah hati orang-orang yang beriman. Begitu beriman, hidup kita seyogianya terus-menerus bergembira. Demikian itulah ya, sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syams dan kaitannya dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya di dalam selawat yang biasa saya bawa, as-salawat ad-dibaiyah, dari buku apa? Deba ya. Yang buku Maulid Deba yang termasuk yang paling populer di negeri kita dan di mana-mana. Itu demikian. Maka ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna naluruh. Ya Allah, selawatmu, salam dan barakatmu atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan sampaikan kami ziarah kepadanya setiap saat. Jadi kita memohon selawat dari Allah atas Nabi Muhammad, tapi kita ingin dalam penghayatan seakan-akan kita mengucapkannya itu di hadapan beliau sendiri, di kuburan beliau, bahkan di hadapan beliau. Dan beliau yang membalas langsung kepada kita, balighna nazuruh, sampaikanlah kami kepada ziarah kepada beliau. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi tagshana binuri. Sinar yang kau berikan kepadanya untuk dia pantulkan kepada kami, ya Allah. Biarkanlah kami mendapatkannya dan kami menerangi kehidupan kami ini di kehidupan dunia dengan pantulan yang kami terima dari sinar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا من الآئدين والفائدين في كل آم أنتم بخير. minta maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.